close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaini Novistiana dari kelas 2F PAI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya akan menjelaskan tentang materi filsafat pendidikan Islam yang terdiri dari 4 bab, yaitu pengertian filsafat dan dua hukum, menjelaskan latar belakang munculnya filsafat pendidikan, mengkaji hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan, dan menjelaskan aliran filsafat progresivisme. Yaitu menjelaskan pengertian dan kaliku filsafat pendidikan Islam. Apa sih filsafat itu? Ketika seorang mahasiswa menjawab singkat tentang filsafat, yaitu mencari kebenaran dengan cara berpikir dan bertanya terus-menerus tentang segala hal dari persoalan gajah sampai persoalan semut, dari galaksi hingga metafisika. Bagaimana ruang lingkup filsafat pendidikan itu? Ruang lingkup filsafat pendidikan dapat dilihat dari berbagai dimensi. Bukhari melihatnya dari 2 dimensi, yaitu dimensi lingkungan pendidikan dan dimensi jenis permasalahan pendidikan. Sedangkan Sodomo menambahkannya dengan dimensi waktu dan dimensi ruang atau geografis. Bagaimana hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan Islam? Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya indensital, melainkan suatu keharusan. Menjelaskan latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Bagaimana perkembangan filsafat spiritualisme kuno? Perkembangan filsafat spiritualisme kuno merupakan suatu aliran filsafat yang mementingkan kerohanian, lawan, dan materialisme. Perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno wilayah timur jauh ialah Cina, India, dan Jepang. Di India berkembang filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Sedangkan Jepang berkembang Sintoisme, begitu juga Cina berkembang Taoisme dan Konfusianisme. Perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno yaitu Hindu, Buddha, Taoisme, Shinto. Perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno wilayah Timur Tengah. Yahudi berasal dari nama seorang putra Yakub. Yahudi putra keempat dari 12 orang bersaudara. Pemikiran-pemikiran filsafat Timur Tengah muncul sekitar 1000 sampai 150 Masehi. Kristen, pengikut agama Kristen pada waktu itu tidak ubahnya seperti pengikut agama lain, yaitu dari golongan rakyat jelata. Kemudian pemikiran filsafat menurut Plato, pendidikan sangat perlu baik bagi dirinya selaku individu maupun warga negara. Sedangkan pemikiran filsafat menurut Aristoteles, yaitu pendidikan bukanlah soal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan pada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal guna mengatur nafsu-nafsu. Hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Pertama, menjelaskan kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bidang ontologi seringkali diidentifikasikan dengan metafisika, yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat pertama. Kemudian bidang epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Dan bidang aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai, seperti nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosiopolitik. Dia menjelaskan pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Filsafat pendidikan Islam terhadap manusia adalah sesuai dengan masa perkembangannya, karena proses pendidikan dalam prinsip pandangan Islam bersifat tarbiyah, artinya sesuai dengan tabiat manusia. Dan bagaimana pandangan filsafat tentang pendidikan itu? Pandangan filsafat tentang pendidikan itu
terdapat beberapa unsur, yaitu dasar dan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan tujuan kurikulum. Terakhir, menjelaskan aliran filsafat pendidikan. Menjelaskan pengertian aliran progresivisme. Aliran progresivisme yaitu salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang dengan pesat pada permulaan abad ke-20. Progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Tokoh-tokoh dalam aliran progresivisme yaitu ada 3, William James, John Dewey, dan Hans Vaihinger. Kemudian tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme. Tujuan pendidikan menurut aliran progresivisme sebagaimana dikemukakan Dewey adalah menjadikan warga negara yang demokratis dan menjelaskan pandangan progresivisme dalam pembelajaran. Istilah progresivisme dalam bagian ini akan dipakai dalam hubungannya dengan pendidikan, yaitu pembelajaran, dan menunjukkan sekelompok keyakinan secara harmonis. Progresivisme sebagai filsafat dan progresivisme sebagai pendidikan erat sekali hubungannya dengan kepercayaan yang sangat luas. Cukup sekian dari sedikit penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan jangan lupa like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.